Udah ya. Baik, selamat siang. Selamat siang. Jadi saat ini saya bersama Bapak Bernardus Paga. Ini ya. Bapak Bernardus Paga. Oke. Lalu adik Hila Yusbebo, adik Hila ini, dan Bapak Nikolaus Wonga. Ini Bapak Nikolaus Wonga. Jadi Bapak ini berasal dari mana? Boba, asalnya dari mana? Dari Jeruk. Bapak dari mana? Saya dari Desa Nargolo 2. Desa Nargolo 2 ini? Kami dari Batu Jawa. Oh, Batu Jawa ya? Ya. Oh ya, oke. Domisilinya di sana ya? Iya. Baik. Jadi bapak mereka ini, ada yang adik ini, mereka meminta bantuan kami ya dari kantor hukum CJO dan Partners ya, polisi laki, supaya bisa menuntaskan kasus yang mereka alami. Jadi bapak ini adalah korban pengeroyokan ya. Ya. Jadi dia mendapat kekerasan fisik, termasuk adik ini juga sama ya. Adik kita juga menjadi korban pengeroyokan. Soal kejadiannya kapan dan bagaimana kejadian dialaminya nanti bisa dijelaskan lagi. Termasuk Bapak Nikolaus Wonga nih, Bapak Nikolaus Wonga nih, itu dia hubungan perkara yang dialami adalah kasus penghinaan. Penghinaan itu mereka datang juga dengan membawa senjata tajam ya. Nah, setelah dapat kejadian penganiayaan, pengeroyokan tadi, lalu bersambung kepada kasus penghinaan yang dialami oleh Bapak ini. Nah, jadi kasus ini juga sudah dilakukan di Polres Ngada beberapa waktu lalu. LP ini beda-beda, ada yang tanggal 28 ini, 28 Maret bulan 3 tahun 2025. Terus dengan yang ini ada tanggal 27. Jadi tanggal 27 dan tanggal 28 bulan kemarin. Jadi alasannya ya sampai mereka minta bantuan penasihat hukum atau kuasa hukum ini adalah karena mereka merasa kasusnya itu sepertinya didiamkan, didiamkan karena sampai saat ini menurut mereka tidak ada informasi dari kepolisian ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk lebih jelas saya kasih kesempatan yang pertama untuk Bapak Bernardus Paga dulu ya. Bapak bisa jelaskan kapan kejadiannya, kapan kejadian, di mana tempat kejadiannya, bahwa mereka mendapat tindakan penganiayaan atau pengeroyokan tadi. Bisa dijelaskan. Lihat saja HP. Pada tanggal 27 Maret 2025 lalu sekitar jam 11 siang. Waktu itu di lokasi kebunnya di Batu Paki. Saya dengan Bapak Peter, Bapak Lipus dan beberapa orang kami sedang ke lokasi itu mau Batu Paki itu desa apa Bapak lebih jelas? Desa Nargolo 2. Kecamatan? Kecamatan Jerbu. Jerbu, Kabupaten Ngada hanya. Oke. Kabupaten Ngada. Oke, lalu lanjut. Pada kurang lebih jam 11, sekitar jam 11 siang, kami sampai di situ, kami ke kebun itu kami mau pilih kemiri. Datanglah sekelompok dari mereka ini, dari ini Nikolaus Muja, Maxi Gua dengan Lustia dengan kawan-kawan. Mereka semua ada 23 orang yang namanya sudah saya laporkan ke Polres. Mereka ini begitu datang dari sana itu, mereka muncul itu langsung teriak kami punya nama, saya dengan kakak saya. Holo dengan Paga itu di mana kami meminum mereka punya darah hari ini. Itu yang mereka sampaikan awalnya. Setelah itu mereka langsung serang kami. Mereka serang kami, yang mereka bawa itu parang dengan ini kayu kudung. Saat mereka ke arah kami, terus Nikolaus Muja ini dia pukul saya dengan kayu kena di sini, di testa ini ada bekas luka. Maxi Gua tumpuk saya dengan pelungku kena di sini. Terus ini Lustia itu dia pakai kaki dia pakai selangkangan paha itu dia seperti macam cekek saya di sini tapi pakai kaki. Ya. Jadi dengan kejadian itu saya itu terbanting, jungkir balik ke belakang itu ada 3 kali jungkir balik. Setelah kejadian itu kami pulang langsung ke Polres Ngada di Bejawa, kami buat laporan
itu di tanggal hari itu juga kurang lebih sekitar jam setengah 6 sore atau jam 6, kurang pasti jamnya. Jadi setelah kami buat laporan itu sampai sekarang ini karena tidak ada tidak ada tindak lanjut dari kepolisian, ya saya hubung Pak Kosmas ini, kami hubungi Pak Kosmas ini untuk supaya kasus kami ini mungkin bisa ditindaklanjuti oleh kepolisian. Ya, itu saja, terima kasih. Baik. Dalam kasus yang Bapak alami tadi, apa ada keterlibatan ya kepala desa di situ? Ada. Kepala desa ada keterlibatan, ikut menganiaya Bapak atau ada di dalam kelompok itu? Ada tidak? Tidak ada. Kepala desa tidak ada. Desa tidak Tidak ada. Baik. Sekarang ke adik ini duluan. Bisa dijelaskan? Ya, pada waktu yang sama tanggal 27 karena Bapak pergi ke pantai. Kami kan tidak tahu ada mereka kan ada di lokasi ada baku pukul itu, kami dengan Bapak itu tidak tahu. Tujuan kami ke sana bawa ini buah labu ke sebab kakak. Pas sampai di sana lihat ini Bapak nih udah buka semua, ini bengkak semua. Nah, akhirnya ke Bapak langsung ke Polres. Sekitar jam 4 kami dengan saya Bapak balik. Sampai di rumah Bapak Desa Filipus Dio, mereka banyak orang. Mungkin mereka rombongan yang dari kebun itu tuh. Sampai di situ mereka maki kami banyak. Maki pertama Bapak Desa tuh. Bapak desa maki? Iya, dia maki pertama. Akhirnya dia punya anak juga ikut, dia punya kakak adik semua ikut maki. Bapak desa ini desa mana dia? Desa Bata Jawa. Desa Bata Jawa ya. Apa ucapan makinya seperti apa? Kata-katanya? Tunjuk, langsung. Terus maki Bapak. Maki Bapak dia mana? langsung kau nih kau nggak begitu. Oh, dia maki dan Ya, sebut nama ya. dia. Oh, ya. Karena saya tidak terima, saya langsung. Mungkin mereka tidak terima, kejarlah kami sampai rumah. Mereka sekitar 10 orang bawa dengan parang-parang semua. Sampai di rumah mereka tidak tanya-tanya begini, dorong saya langsung pukul. Ya, Bapak Iderangnya pukul saya di sini pakai batu. Terus datang si Penga, pukul saya di sini dengan usuk subah. Pukul saya batu di sini. Dan setelah itu saya dengan semama langsung ke Polres untuk lapor. Ya. Waktu kejadian kamu alami itu ada kepala desa juga? Iya, kepala desa yang ikut. Dia yang Oh, jadi kepala desa setelah dia maki kamu tadi, dia ikut lagi kamu ke sana, lalu dia yang kamu duga dia yang memimpin kelompok itu untuk menganiaya kamu, begitu. Oke, baik. Bisa lanjut ke sini. Jadi adik ini juga sama seperti Bapak, korban penganiayaan, pengeroyokan. Namun adik ini ada keterlibatan kepala desa, ya. Kepala desa namanya Bapak siapa? Filipus. Nah, jadi kepala desa tadi ada keterlibatan juga, dia maki, ya. Lalu dia ikut bersama kelompok tadi, lalu melakukan penganiayaan terhadap adik, ya. Nah, terus berikut lagi Bapak Nikolaus Bonga, ini korban penghinaan, ya. Iya. Nah, siapa yang melakukan penghinaan terhadap Bapak dan bagaimana kejadiannya? Bisa lebih jelas? Itu yang melakukan penghinaan itu saudara Filipus Dio. Filipus Itu yang kepala desa Batu Jawa. kepala desa, ya. Iya. Oke. Terus kejadian itu yang jam yang sama kami anak Bapak pulang dari pantai jenguk ini adik ini yang luka tadi, yang mereka keroyok. Sekitar kurang lebih pukul 4 lewat. Sampailah di depan rumahnya Bapak Desa itu, Filipus Dio itu. Kami sudah lewat dari rumah sekitar 10 meter, mereka teriak-teriak dan maki saya. Maki saya langsung ke Nikowonga. Itu Filipus Dio itu. Semua mereka itu maki kami. Nah, terus apa anak ini balik, dia bilang melasuk. Nah, bilang begitu. Akhirnya kami jalan terus. Kami tidak pernah berpikir bahwa mereka akan kejar kami. Sampai di rumah saya, di depan rumah saya, di tengah kampung ini. Saya baru turun dari motor, tiba-tiba mereka juga turun juga dari motor sama-sama dengan kami. Bersamaan. Akhirnya kami sudah diserang. Kepala desa itu maki-maki lagi saya di depan rumah saya, di tengah kampung, di depan masyarakat. Nah, terus saya punya adik saya punya anak dipukul. Mereka dorong sampai jatuh, memang tidak ada luka, saya tidak sempat buat pengaduan penganiayaan. Terus paginya itu tanggal 28 saya ke Polres Ngada untuk melakukan pengaduan mengaku dengan penghinaan.
kehinaan dari saudara kepala desa Lipusjo itu terhadap saya. Jadi sampai hari ini saya merasa terlalu lama saya menghubungi Bapak Pak Kusmas ini sebagai pendamping saya untuk melanjutkan kasus ini supaya lebih terang. Oke. Baik. Terima kasih. Baik. Jadi kesimpulannya adalah dalam kasus ini ada 3 korban, 3 korban. Ini 2-nya korban pengeroyokan saja, yang satu ini korban penganiayaan, penghinaan. Korban pengeroyokan ini sebelumnya itu ada keterlibatan kepala desa. Kepala desa juga ada waktu itu pada saat mereka melakukan penganiayaan. Ada kepala desa waktu itu. Yang kalau di Bapen tidak ada, tapi yang ada gini ada. Yang kepala desa pertama dia tidak hanya maki saja, tapi juga ikut bersama kelompok, walaupun dia tidak mengajar, tapi dia kita duga sebagai aktor, aktor yang mengatur sehingga terjadinya kasus ini. Jadi intinya pada prinsipnya apapun permasalahannya, tindakan yang dilakukan oleh oknum kepala desa ini bersama Gombal itu adalah tindakan yang merupakan tindak pidana atau perbuatan tidak terpuji. Mestinya kan sebagai pemimpin dialah yang mesti lebih bijak menyelesaikan masalah, tapi dia justru ikut melakukan penghinaan, dia juga bersama-sama mendukung tindakan-tindakan yang tidak baik lah begitu. Jadi saat ini saya sudah dikasih kuasa untuk mendampingi sebagai penasihat hukum. Jadi kami minta kepada Bapak Kapolres yang ada supaya bisa menuntaskan kasus ini. Apalagi ada keterlibatan oknum kepala desa. Jangan sampai kena banyak kejadian, jangan sampai kena dia pejabat kepala desa lalu kasusnya juga mohon maaf seolah-olah didiamkan saja atau sengaja dipersulit, atau juga jangan sampai timbul penilaian dari masyarakat ini ada apa nih sehingga kasus ini jadi tidak jelas gitu. Jadi kami apresiasi untuk Polres Ngada sudah sudah buat terima laporan polisinya. Namun kami mohon supaya kasus ini menjadi atensi menjadi perhatian khusus supaya bisa dituntaskan secepatnya. Supaya para pelaku ini bisa diproses dan juga bisa ditahan gitu. Karena ini tindakan-tindakan begini adalah tindakan-tindakan yang menunjukkan kasar itu, tindakan-tindakan yang biadab gitu. Kenapa? Karena ini di masyarakat ini yang kita apalagi sebagai pemimpin gitu. Jadi kita mestinya menjadi pengayom, pelindung masyarakat bisa menyelesaikan masalah dengan bijak gitu. Jadi sekali lagi saya menyampaikan kepada bapak semua sebagai klien saya untuk mengikuti proses ini dengan tenang kita doa banyak. Memang mendapat keadilan tidak gampang di sekarang ini, memang kita butuh mengais keadilan. Jadi tetap tenang dan jangan sampai ada jangan terpancing ada tindak-tindak pidana lagi pancing kamu atau supaya kamu emosi. Jadi pokoknya tetap tenang, kita ikuti proses hukum, hargai kepolisian supaya kasus ini bisa dituntas, bisa secepatnya dituntaskan. Oke, sekian saja, salam keadilan.